Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hasri, selaku moderator, kemudian Pak Dr. Tatang, Senendar, Bidai Suara Utama dari LPMP Jawa Barat, yang hari ini juga berkenan untuk memberikan paparannya terkait dengan kewidayasuaraan, Ibu dan Bapak para widaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual pada kegiatan webinar hari ini yang diselenggarakan untuk yang ke-14 kalinya. Ikatan Widaiswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memberikan satu ruang bagi teman-teman widaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kontribusi, donasi pemikiran, donasi ide, donasi alternatif pemecahan masalah atas apa yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan, termasuk kebijakan-kebijakan yang hari ini terkait dengan program guru penggerak. Ibu dan Bapak, sengaja saya sindir dari apa yang tadi disampaikan oleh anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Ledia, yang sengaja kita hadirkan pada hari ini sekaligus Ibu dan Bapak para widaiswara untuk bisa langsung mendengar apa yang disampaikan terkait dengan kondisi kewidaiswaraan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Izinkan saya sedikit menyampaikan tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai widaiswara dan sepak terjang pengalaman Ibu dan Bapak sebagai widaiswara dalam konteks peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah, serta penjaminan mutu pendidikan, khususnya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, akhir-akhir ini barangkali teman-teman widaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan telah mengalami apa yang kita sama-sama rasakan. Kita sama-sama merasakan apa yang kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua rasakan hari ini. Di beberapa tahun yang lalu, Ikatan Widaiswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan serangkaian langkah sebagaimana tadi disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang bagaimana widaiswara dalam karir profesinya di rumah sendiri. Langkah-langkah ini itu sudah kita lakukan baik secara internal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga beberapa kali dengan lembaga administrasi negara, kemudian dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk dengan Sekretaris Menteri, Mensesnek, Kementerian Sekretariat Negara. Upaya-upaya ini adalah dalam rangka meningkatkan dan menggugah atau menyadarkan diri tentang marwah widaiswara yang hari ini Ibu dan Bapak semua merasakan, termasuk tadi yang sudah disampaikan dalam beberapa pertanyaan oleh moderator itu sendiri. Ibu dan Bapak, saya sedikit mengingatkan tentang peran kita selama ini. Jadi Ikatan Widaiswara Indonesia, sebuah organisasi profesi yang menaungi kiprah profesi Ibu dan Bapak sebagai widaiswara. Widaiswara selama ini adalah sebuah jabatan fungsional yang memiliki sejarah panjang. Sejak dari era Presiden Soeharto, dari zaman Pak Harto sampai hari ini widaiswara ada. Dan teman-teman guru, kepala sekolah,
pengawas sekolah yang selama ini berkarir profesinya mereka tidak lepas dari sentuhan para widaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks kediklatan teknis. Begitu pula untuk mereka para pejabat yang telah mengikuti kediklatan PIM, itu pun tidak lepas dari peran serta widaiswara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran kediklatan ini dan peran-peran yang lain termasuk menjadi tim pengembang, tim perumus yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah senantiasa istiqomah untuk mengikuti dan bersama dengan mereka dalam konteks mengawal kebijakan kementerian. Ibu dan Bapak, akhir-akhir ini saya mendapati informasi curahan kegalauan teman-teman widaiswara di internal Kementerian Pendidikan terkait dengan bahwa seolah-olah mereka sudah tidak memiliki satu rumah. IWI, Kemdikbud selalu mengajak bahwa IWI adalah rumah bersama, rumah untuk berbagi, rumah untuk mencurahkan nuansa kegalauan ke depan terkait dengan teman-teman widaiswara kepada para pemangku kebijakan. Beberapa kali kita telah menghadirkan para pejabat termasuk Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, membicarakan dan termasuk mendiskusikan tentang ini. Di beberapa yang terakhir di minggu ini, kemarin sudah kita berkomunikasi juga kepada Pak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Dr. Iwan Syahril PhD, terkait dengan apa yang teman-teman rasakan. Dan beliau kan telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan apa yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang tepat. Ibu dan Bapak, sedikit saya menyinggung tentang latar ke depan seperti apa widaiswara. Saya akan mengutip dari Vygotsky, kemudian Piaget, kemudian Kraftsova. Apa itu learning dan development atau learning and development? Learning adalah proses berpikir atau cognitive engagement. Ibu dan Bapak sebagai widaiswara tidak lepas di dalam menuangkan gagasan-gagasannya dalam pengembangan program kediklatan, tidak lepas dari konteks pemahaman tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran orang dewasa atau yang kita sebut sebagai andragogi, ataupun sekarang yang menjadi isu sentral terkait dengan heutagogi, alternatif pembelajaran dengan moda yang ada, heutagogi. Pembelajaran juga merupakan sebuah interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial yang kompleks. Lingkungan hari ini dengan hadirnya pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma dan mindset kita sebagai widaiswara bahwa interaksi tidak selamanya dalam bentuk interaksi secara fisik. Interaksi virtual seperti yang hari ini kita jalankan merupakan alternatif. Para widaiswara mau tidak mau dalam konteks kediklatan menjadi pilihan adalah bagaimana alternatif virtual sebagai salah satu moda dalam konteks kediklatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita memiliki satu kompetensi terkait dengan kompetensi abad 21 khususnya literasi digital? Ini adalah refleksi kita bersama. Kalaulah kita tidak secara melembaga terfasilitasi untuk peningkatan kompetensi dalam konteks literasi digital, pertanyaannya adalah apakah lembaga di mana Ibu dan Bapak bernaung sudah memfasilitasi peningkatan kompetensi digital ini? Pertanyaan kedua adalah apakah kementerian sudah memfasilitasi untuk kediklatan yang menjembatani dalam konteks diklat secara daring literasi digital? Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya secara bersama. Yang ketiga terkait adalah pengembangan. Pengembangan adalah posisi setara antara dua orang atau lebih. Tentang apa? Tentang kesadaran untuk bekerja secara kooperatif dan saling membutuhkan secara mutualisme satu sama lain.
Hari ini Ibu dan Bapak hadir yang tadi disampaikan oleh moderator adanya program guru penggerak. Sebagai Widya Suara, pasti kita harus mendukung. Karena itu merupakan kebijakan kementerian. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah moda, adakah ruang di mana kita bisa berkiprah ke dalamnya untuk mendesain, berdonasi pemikiran, untuk mengembangkan seperti apa program yang saat ini sedang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman dari pihak eksternal barangkali perlu juga untuk berkolaborasi. Pertanyaan adalah, adakah kita sudah melakukan kolaborasi atau adakah kita sudah diajak sebagai Widya Suara yang memiliki tugas fungsi dalam pengembangan kediklatan. Ini yang menjadi titik poin, titik tolak kita. Ini benar apa? Konsep pembelajaran dan pengembangan inilah yang kemudian menyadarkan pada diri kita bagaimana Widya Suara ke depan. Tentang bagaimana kompensasi dari sebuah penghargaan jabatan itu adalah konsekuensi dari sebuah kebijakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya sedikit mengulang tentang demand atau kebutuhan tentang ke depan, kebutuhan keterampilan ke depan. Grafik ini menyiratkan bahwa non-routine interaction, interaksi secara non-rutin yang selama ini adalah pertemuan-pertemuan secara rutin, maka ke depan non-routine interaction yang dilakukan secara virtual menggunakan teknologi, menggunakan segala platform yang ada, itu adalah alternatif pilihan pertama. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Levy pada tahun 2011. Ke depan tidak mau tidak mau adalah Widya Suara dalam interaksi, dalam donasi pemikirannya, alternatif dalam konteks interaktif non-rutin, itu adalah menjadi pilihan utama. Berbanding terbalik dengan yang rutin interaction, atau yang disebut sebagai rutin manual, bertemu secara fisik untuk mendialogkan, berdiskusi segala hal, yang sekarang justru mengalami deklinasi atau penurunan. Jadi perkembangan atau progresivitas tentang moda, bagaimana kita melakukan pengembangan diri, termasuk kediklatan, yang dilakukan secara interaktif, menggunakan moda-moda teknologi secara virtual, itu adalah pilihan utama. Ibu dan Bapak, kalau di beberapa waktu yang lalu, untuk merumuskan sebuah program, kita harus bertemu ke depan, dan saat ini sudah harus segera berbenah diri, harus beralih. Begitu pula untuk kediklatan, begitu pula untuk pengembangan yang lain. Jadi tren ini ingin saya sajikan sebagai upaya untuk menyadarkan diri kita kepada teman-teman sahabat semua Widya Suara, bahwa pilihan satu-satunya ke depan adalah pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk menjangkau bagi teman-teman Widya Suara dengan peranti teknologi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya menyitir dari Undang-Undang 20 2003. Tadi sudah disebut oleh Ibu Dedia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, Widya Suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ini apa? Nomenklatur istilah Widya Suara secara nyata telah resmi secara hukum legal ada di dalam Undang-Undang 20 2003 sebagai tenaga kependidikan, sama dengan dosen, sama dengan guru, sama dengan konselor, dan lainnya. Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, khususnya pada pasal 18, disebutkan bahwa jabatan fungsional dalam ASN, aparatur sipil negara, terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian, sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Ibu dan Bapak Widya Suara dengan segala jabatannya ada pada posisi ini, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2014. Baik itu Widya Suara utama, ataupun ahli madya, ataupun ahli muda, dan ahli pertama. Jenjang jabatan ini pasti mensyaratkan keahlian dan beban atau loading yang berbeda dari jabatan-jabatan yang
di bawahnya. Jabatan ahli utama tentu dan pasti berbeda, loading atau muatan bebannya dengan madya. Begitu pula dengan muda ataupun dengan yang pertama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 99, tepatnya nomor 87 tahun 99, menyatakan seperti ini, bahwa Wideswara memiliki tugas utama berkaitan dengan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah dan memberikan pengajaran dan terkait pada etika profesi. Ibu dan Bapak sebagai Wideswara tentu di dalam klausul tusinya telah menyebutkan ruang lingkup yang dimaksudkan oleh Kepres tahun 87 tahun 99 ini. Baik di bidang pengembangan dan penelitian, sehingga dalam konteks kediklatan, diklat ke depan pasti didasarkan atas pengembangan-pengembangan yang sudah kita alami, didasarkan atas temuan atau hasil-hasil riset atau pengembangan lainnya. Kemudian kita juga selalu tidak pernah berhenti untuk mengembangkan konsep, baik konsep, teori, ataupun ilmu. Wideswara setiap tahun mengalami satu aktivitas di mana aktivitas itu adalah aktivitas untuk menyamakan persepsi atau pembekalan terhadap ilmu-ilmu yang baru, termasuk kebijakan-kebijakan yang relevan yang diberikan atau yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wideswara dalam hal ini sudah menyadari secara bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jabatan fungsional Wideswara diangkat sesuai dengan persyaratan kualifikasi profesional dengan pendidikan minimal sarjana S2 atau magister, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB tahun 22 nomor 22 tahun 2014, yang lingkup tugas tanggung jawabnya adalah mendidik, mengajar, melatih PNS, evaluasi, dan pengembangan diklat di lembaga diklat pemerintah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kata kunci di sini adalah kata kunci selain Dikjarti adalah evaluasi dan pengembangan. Ibu dan Bapak yang selama ini terlibat di kementerian, di direktorat dalam konteks evaluasi dan pengembangan itu adalah bagian yang relevan dan itu melekat dari tusi Ibu dan Bapak sebagai Wideswara. Bagaimana mengembangkan program kemitraan kepala sekolah itu adalah tusi. Bagaimana pengembangan program pemerataan mutu di daerah 3T itu adalah merupakan tusi Wideswara. Termasuk bagaimana program penempatan guru garis depan, termasuk SM3T, Sarjana Mendidik di daerah 3T, yang saat itu juga menjadi pekerjaan atau kebijakan yang ada di kementerian kita. Itu adalah tusi-tusi selain Dikjarti. Ibu dan Bapak, dalam konteks Dikjarti yang disasar bukan hanya guru, tetapi juga kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Ini semua kita sadari dan kita lakukan secara bersama, secara profesional. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Peraturan bersama Kepala LAN dan BKN nomor 1 dan nomor 8 tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan PAN dan RB 22 2014 menegaskan kembali bahwa jabatan fungsional Wideswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS, evaluasi pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu ke depan, hari ini dan ke depan tidak mungkin akan berubah. Tusiknya sama, karena rujukan undang-undangnya sama. Kemudian di pasal yang selanjutnya dinyatakan bahwa kompetensi Wideswara atau pemilikan kompetensi Wideswara mencakupi pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dituntut oleh jabatan fungsional Wideswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substantif, berbeda, dan sosial. Ibu dan Bapak, dalam konteks pengelolaan pembelajaran, yang tentu hari ini mau tidak mau harus mengalami satu perubahan sebagaimana kebijakan. Pengelolaan pembelajaran yang seperti apa? Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu kebijakan Merdeka Belajar? Mau tidak mau Wideswara harus tahu. Mau tidak mau Wideswara harus terlibat di dalamnya,
dan sebagai think tank untuk merumuskan inovasi-inovasi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan sebagai objek pengguna, tetapi Widya Iswara adalah sebagai subjek yang mengembangkan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari beberapa kajian, baik yuridis, analisis, konsep, kemudian empiris, dinyatakan bahwa secara empiris Widya Iswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat di lembaga diklat yang berwenang dengan tusinya untuk mendidik, mengajar, melatih PNS dan non-PNS, serta mengevaluasi dan mengembangkan kediklatan. Ini sudah kita lakukan secara bersama. Karena rujukannya adalah pada PP 101 tahun 2000 tentang diklat jabatan PNS. Jadi kajian ini sudah kita lakukan dan sudah kita alami secara bersama. Tetapi pada kesempatan hari ini izinkan saya memberikan refresher untuk menyadarkan bersama bahwa kita memiliki lingkup cakupannya seperti apa. Kalau kita memahami tentang pengertian Widya Iswara secara tepat, tentu kita memahami tugas dan fungsinya secara tepat. Ketika tugas dan fungsinya yang kita lakukan ternyata kemudian tidak kita tunaikan, berarti ada hal-hal yang harus kita luruskan secara bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan aspek kebutuhan? Aspek kebutuhan baik tinjauan yuridis ataupun konsep dan empirisnya. Ternyata formasi kebutuhan Widya Iswara ditetapkan oleh Biro Kepegawaian berdasarkan usulan lembaga diklat yang menjalankan fungsi kediklatan. Saya akan menandaskan tentang bagaimana formasi jabatan Widya Iswara ahli utama yang sampai hari ini mengalami satu kendala yang luar biasa. Sebagai Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, laporan-laporan tentang sahabat-sahabat yang mengalami kendala untuk melakukan orasi ataupun terkait dengan formasi jabatan, ini menjadi satu catatan penting dan ini terus kita upayakan. Karena yang kita rasakan dan kita alami secara bersama, sepertinya hal ini tidak memiliki satu rasa keadilan bagi sahabat-sahabat untuk berada dalam jabatan yang diharapkan. Karena Widya Iswara adalah sebuah jabatan karir. Tidak terhenti pada jabatan muda, tidak terhenti pada jabatan ahli madya. Tetapi mau tidak mau, untuk meraih sampai pada titik puncaknya, yakni ahli utama. Nah, ahli utama seperti apa? Syaratnya telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Yang menjadi persoalan adalah ada tafsir yang berbeda oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat, bahwa ada formasi, ada yang menyatakan tidak ada formasi, dan seterusnya. Ini termasuk agenda yang disampaikan oleh teman-teman Widya Iswara yang selama ini mengalami problematika formasi yang disampaikan kepada IW Kemdikbud. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan tugasnya? Ini sama dengan di dalam peraturan Menpan yang tadi sudah saya sebutkan tentang Dikjartih, evaluasi dan pengembangan diklat. Unit-unit kerja yang secara resmi kita secara melembaga, di mana kita berkarir dan berkiprah adalah di Pusdiklat Pegawai, kemudian di B4TK, di LPP KSPS, sekarang nomenklaturnya adalah LPP KSPS, kemudian LP3 KPTK, dan LPMP. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentang jenjang jabatan pun sudah secara nyata bahwa jenjang utama adalah dimulai dari pembina utama madya 4D hingga pembina utama 4E. Untuk jenjang madya adalah 4A hingga 4C. Untuk jenjang muda dan jenjang pertama sudah mudah kita dapati pangkat-pangkat yang ada dari 3B, karena kita berawal dari magister atau S2. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan kesejahteraan atau grading? Kemarin
beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan rakor dan juga rapat pengurus terkait dengan tanggapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan surat yang sudah kita layangkan. Surat itu sesungguhnya sudah kita layangkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sudah kita layangkan pula kepada Menpan dan kementerian-kementerian lainnya. Di sana sudah secara tegas bahwa klausul tentang grading adalah wilayah internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu dan Bapak para koordinator Widya Suara kemarin sudah mendengar. Ibu dan Bapak sebagai pengurus Ikatan Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah mendengar. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperjuangkan grade ini terus kita lakukan. Salah satunya adalah mengadvokasi kawan-kawan melalui agenda, serangkaian agenda, salah satunya adalah webinar hari ini terkait dengan kewidyasuaraan. Dan pula terkait dengan anggota Dewan, agar anggota Dewan juga memahami bahwa kita juga memiliki satu kesamaan hak di dalam karir sebagai pegawai negeri sipil. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan peta jabatan? Peta jabatan adalah peta yang dilakukan untuk memetakan kompetensi di antara jabatan yang berbeda. Baik ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ataupun ahli utama. Peta jabatan untuk ahli utama pasti berbeda. Perbedaan dalam konteks kediklatan dan evaluasi dan pengembangan diklat. Perbedaan ini jelas bahwa ahli utama adalah sebagai pelaksana, analis, evaluator, dan developer atau developer. Kegiatan Dikjartih, evaluasi, pengembangan diklat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para widya suara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai seorang pengembang, pasti memiliki satu perbedaan kompetensi dari jabatan fungsional di bawahnya. Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk dilakukan untuk berkiprah bagi widya suara ahli utama adalah seiring langsung dengan kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dilakukan hari ini. Adakah pertanyaannya adalah, adakah teman-teman widya suara ahli utama dengan kompetensinya duduk bersama dengan tim yang ada di kementerian sebagai pengembang kegiatan dan program-program yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ibu dan Bapak sendiri yang tahu. Terkait dengan TNA, bagaimana menganalisis, mengembangkan instrumen? Ahli utama kedudukannya lebih kompleks. Ahli pertama kedudukannya hanya sekadar menyusun. Perbedaan dalam matriks inilah yang menegaskan bahwa jabatan antar pertama, muda, madya, dan utama nyata berbeda. Terkait dengan penyusunan TNA, jelas mengalami perbedaan. Perbedaan yang secara matriks ini menyiratkan bahwa kedudukan jabatan memiliki satu peran strategis, termasuk bagaimana mendudukkan widya suara ahli utama, kemudian ahli madya, sampai pada pertama, pada tempatnya secara tepat. Termasuknya di dalamnya adalah bagaimana mendudukkan penghargaan atau penghormatan atas jabatan itu. Widya suara ahli utama yang selama ini sudah berkiprah puluhan tahun, sudah memiliki rumah sendiri, sudah memiliki SKP secara nyata, jangan kemudian tiba-tiba hadir jabatan fungsional baru, sama-sama utama. Rumahnya belum ada, SKP-nya belum ada, tetapi gradingnya sudah ada. Sementara widya suara yang sudah puluhan tahun sejak kementerian ini hadir, sejak Presiden Pak Harto sudah ada, tapi kemudian menjadi ironi di rumah sendiri. Inilah yang menjadi cambuk kita untuk memikirkan dan berjuang untuk mengadvokasi jabatan profesi. Jadi yang kita advokasi adalah profesinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan penyusunan kurikulum kediklatan,
secara berjenjang. Yang ahli utama pun sama. Sebagai analis, sebagai evaluator dan pengembang kurikulum kediklatan. Baik yang ada di jenjang dasar sampai di diklat tinggi. Kalau yang sekarang di dalam peraturan Menpan 22 2014 tidak disebutkan jenjang dasar hingga tinggi, tetapi dia adalah seorang pengembang. Bukan hanya seorang analis, bukan hanya seorang konseptor. Tetapi bagaimana berpikirnya adalah brain. Dengan pikiran, dengan keahlian yang dimiliki. Terkait dengan bahan diklat ataupun dengan kurikulum diklat teknisnya, jenjang ini tampak berbeda. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perbedaan tusi yang ada melalui matriks seperti ini antar jenjang pertama, muda dan madya hingga utama, untuk tusi-tusi kediklatan, tusi-tusi wideiswara, inilah yang membedakan. Jadi, Ibu dan Bapak para wideiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak akan saya baca satu persatu, bahwa matriks ini menyadarkan kepada pemangku kebijakan bahwa wideiswara memiliki satu peran yang sangat berbeda pada setiap jenjangnya. Saya sedikit menyitir tentang kiprah yang ada selama ini. Kita memiliki 3, sekian juta guru yang tersebar baik di jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK. Kemudian dengan statusnya masing-masing, baik itu PNS, GTY, GTT, honor daerah, guru bantu, dan lainnya. Pada kurun 2015 hingga 2019, ini adalah sasaran kita. Di antara status yang seperti ini, di antara mereka adalah sebagai kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Kiprah yang sudah kita lakukan dalam peningkatan kompetensi pembelajaran atau kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional sudah kita lakukan kepada guru dan juga kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang jumlahnya 3, sekian juta. Dan ini sudah kita lakukan bukan untuk 1-2 hari, untuk tahun ini saja, tetapi sudah puluhan tahun. Kalaulah memang ada informasi atau kebijakan yang baru yang hari ini belum kita dapatkan, misalnya tentang konsep-konsep Merdeka Belajar, bagaimana konsep Merdeka Belajar, wideiswara mau tidak mau harus beradaptasi segera. Harus menjadi bagian terintegrasi, menjadi tim pengembang yang ada di dalamnya. Ada di sana mestinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah program peningkatan kompetensi guru pada tahun 2017 sampai 2019. Ini hanya beberapa 2 tahun terakhir saja. Bagaimana dengan workshop penyegaran kurikulum 13, bagaimana dengan pendampingan K13, bagaimana dengan diklat keahlian ganda, peningkatan kompetensi keahlian ganda, pelatihan guru daerah khusus, bagaimana dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui KKG, GMP, peningkatan kompetensi guru, implementasi K13, peran-peran ini sudah kita lakukan, termasuk sasaran jumlahnya dalam kurun yang berbeda. Peran-peran yang ada di sana, kita menyadari sebagai pengembang, bagaimana rancangan, pola, strategi pembelajaran diklatnya, baik secara daring ataupun secara luring. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana penilaiannya, bagaimana monitoring, wideiswara terlibat ada di sana. Termasuk di dalamnya, dengan kriteria tertentu adalah wideiswara memiliki peran untuk melatih calon narasumber nasional, baik kepada mereka yang berlatar dosen ataupun wideiswara yang ada di jenjang di bawahnya, ataupun kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Wideiswara telah hadir ada di sini. Mengapa? Wideiswara adalah manusia setengah dewa, yang kedudukannya adalah menjembatani antara kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menyambungkan pada kebutuhan empirik pada level sekolah, guru dan siswa. Itulah wideiswara. Peran ini sudah kita lakukan. Melatih instruktur nasional.
Jadi sekalipun Wideiswara yang dilatih pada konteks saat itu adalah Wideiswara oleh Wideiswara, tapi Wideiswara dengan kriteria, dengan kategori, dengan kompetensi tertentunya. Dan jenjang jabatan yang tadi sudah saya sampaikan itu mengindikasikan perbedaan tentunya adalah perbedaan kompetensi yang dimilikinya. Jadi bukan hanya perbedaan jabatan, tetapi juga perbedaan kompetensi yang dimiliki. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hasil capaian pun sudah kita rasakan bersama, dan itu sudah secara resmi ada di laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pengetahuan pengembangan kurikulum, keterampilan perancangan, pengembangan, pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang tepat, bagaimana HOTS, high order thinking skill, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lydia tentang critical thinking seperti apa, tentang communication seperti apa, tentang collaboration seperti apa, tentang problem solving seperti apa. Wideiswara sudah hadir ada di sana. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan UN, pada kebijakan kementerian sebelumnya adanya UN, ujian nasional, itu pun telah kita berkiprah ada di dalamnya. Peran serta diklat yang ujungnya adalah bagaimana outcome bahwa pendidikan digambarkan sebagai usaha sadar, terencana mewujudkan suara sana belajar, sehingga UN itu adalah potret dari capaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sudah kita lakukan. Hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalihkan peran UN. Wideiswara pun akan mau tidak mau akan hadir. Bagaimana yang kita sebut sebagai assessment kompetensi minimum, kemudian survei karakter, mau tidak mau hadir ada di sana. Hadir sebagai think tank, sebagai analis, sebagai developer, langsung dari menteri, langsung dari para ibu dan bapak di eselon 1. Itu yang sudah kita lakukan. Dan ke depan pun seperti ini. Ibu dan bapak yang saya hormati, sedikit saya gambarkan tentang kiprah-kiprah yang secara matrik seperti ini atau gambarannya seperti ini, rekapitulasinya. Ternyata peningkatan kompetensi guru di bidangnya yang bentuk programnya itu bermacam-macam, itu cukup tinggi dari sisi kuantitasnya. Jadi kalau kita lihat kuantitas bagian per bagian atau program per program, ini sangat signifikan kita rasakan secara bersama. Ini hanya sekadar untuk mengingatkan bahwa kiprah kita kutip untuk 2 tahun terakhir saja itu seperti ini. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau kita ambil misalnya sampel di P43 bahasa dalam kurun beberapa tahun terakhir, layanan untuk diklat yang dikembangkan oleh P43 bahasa kurang lebih kuantitasnya 128.000. Ini yang DIPA-nya ada di lembaga. Sementara peran Wideiswara banyak juga peran-peran yang ada langsung dari direktorat. Jadi kalau kita kuantifikasi jumlahnya sangat besar. Ini adalah peran Wideiswara secara internal dan secara program ini dikembangkan internal di P43 bahasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah teman-teman Wideiswara dalam pelatihan guru yang dilakukan oleh P43 TKPL di Bandung. Dalam kurun tahun ini kurang lebih ada 384.000 orang yang sudah didonasikan kepada guru-guru. Peran Wideiswara hadir ada di sana. Bukan hanya pada kediklatannya saja, tetapi juga bagaimana pengembangan kurikulum, bahan ajar, bantayang, kemudian bagaimana evaluasi, termasuk rancangan program, skenario berapa jam dan seterusnya, kurikulumnya seperti apa, pola berapa jam dan seterusnya, sudah kita lakukan. Inilah contoh yang dilakukan oleh P43 Penjas BK untuk beberapa tahun terakhir. Dan ini adalah DIPA yang dikembangkan, yang dimiliki oleh internal di Penjas BK. Ini adalah contoh yang sudah dilakukan oleh P43 Pertanian Cianjur untuk beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita kuantifikasi jumlahnya adalah 125.000 sekian. Dan ini bukan hanya kepada guru, tapi juga kepada tenaga kependidikan lainnya. Baik itu adalah kepala sekolah ataupun kepada pengawas sekolah. Ini dilakukan oleh P43 IPA.
Ini hanya sebagian kecil saja. Ada 166.000 sekian yang dikembangkan, yang didonasikan pemikiran keahlian bidai suara untuk mereka pada guru di P4TK IPA. Ini adalah yang dikembangkan oleh P4TK Seni dan Budaya. Peran bidai suara ada di sini. Cukup signifikan. Ada sekian. Ini pun baru beberapa yang saya kutip. Terkait dengan kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah atau pengawas dan calon pengawas sekolah. Tahun 2010 hingga 2019 atau 10 tahun terakhir ini, peserta yang berlatar guru untuk mengikuti seleksi substansi calon kepala sekolah jumlahnya 79.000. Peran bidai suara ada di sana. Penyelenggaranya adalah LPPKSPS. Tapi bagaimana moda yang dikembangkan LPPKSPS ini adalah melibatkan peran bidai suara di unit-unit yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dipadatkan lagi, Pak Wid? Baik, terima kasih. Ya. Petanya seperti ini peran-perannya. Kemudian peserta diklat penguatan kepala sekolah yang dilakukan oleh bidai suara sebanyak 98.000. Kuantitas ini pun dilakukan oleh bidai suara untuk penguatan kepala sekolah. Pada tahun 2019, capaian indikator kinerja jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya sebesar 104%. Persentase capaian indikator kinerja ini diperoleh dari output serta yang memperoleh peningkatan kompetensi. Persentase ketercapaian output pada tahun 2019 sebanyak 20.000 sekian. Ini pun sudah tidak lepas dari peran bidai suara. Kedepan adalah tantangan kita. Hari ini disadarkan tentang literasi digital. Pandemi COVID-19 menyadarkan diri kita mudah diklat tidak serta-merta seperti apa yang kita lakukan. Mengalihkan menjadi moda daring, moda teknologi, itu adalah pilihan. Kompetensi tentang digital, mau tidak mau adalah sebuah keniscayaan bagi kita sebagai bidai suara. Selama ini kita juga melibatkan guru dan kepala sekolah, termasuk pengawas sekolah. Beberapa evaluasi pada pengembangan K13 saat itu, yang melibatkan guru, kemudian kepala sekolah. Namun beberapa evaluasi disadari ternyata ada ketimpangan yang tidak kena, yang dilakukan bukan oleh bidai suara. Guru yang terlibat di dalam kediklatan saat itu sebagai instruktur, kemudian lebih banyak beban untuk meninggalkan kelas, tidak lagi mengajar. Padahal tusinya adalah bahwa guru adalah konteksnya adalah mengajar kelas, mengajar siswa di kelas. Faktor kemudian ditarik-tariknya guru di dalam keterlibatan sebagai instruktur secara dominan kemudian mempengaruhi aktivitas pembelajaran kepada siswanya. Begitu pula kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Evaluasi ini sudah sampai kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kita secara bersama telah mendengar dan merasakan dan memahami adanya pelibatan organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai organisasi penggerak. Mau tidak mau, bidai suara adalah bagian ada di dalam. Sebagai pihak yang terlibat untuk merumuskan kebijakannya ini, bukan hanya sekadar pengguna, atau bahkan tidak mengetahui apa itu OP, dan seterusnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bidai suara sebagai pegawai negeri sipil tentu mendukung kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jangan sampai kemudian bidai suara ditinggalkan. Peran, pengalaman, pengetahuan,
yang dimiliki selama ini. Donasi pengetahuan yang kita miliki, donasi pengalaman yang kita miliki adalah penting untuk kita sumbangkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan sampai desain termasuk pengembangan program ini justru tidak melibatkan Widesuara. Menjadi hal yang ironi. Jangan sampai tugas dan fungsi Widesuara ini kemudian menjadi berubah. Ibu dan Bapak semua saat ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, semua merasakan dan sudah disampaikan kepada IWI Kemdikbud. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir saya akan mengutip dari J.K. Rowling, Harry Potter, The Sorcerer's Stone, yang mengatakan seperti ini, "It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends." Kita mau tidak mau harus punya bekal, keberanian dalam menghadapi segala perubahan. Yang dimaksud enemies di sini adalah perubahan. Mau tidak mau kita harus siap dengan segala perubahan yang akan kita hadapi. Tetapi yang menjadi titik poin pentingnya adalah just as much to stand up to our friends. Mau tidak mau kita harus tahu diri. Perubahan saat ini adalah perubahan era, new normal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kesiapan diri kita. Sudahkah kita siap dengan segala konsekuensinya, termasuk kompetensi digital, atau termasuk kebijakan yang sekarang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar, termasuk organisasi penggerak, dan peran-peran itu harus ada pada diri kita. Jangan sampai peran itu dimiliki orang yang tidak memahami konteks dan konsep dasar dari pengembangan kediklatan, kemudian kita hanya sebagai penonton. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya sepakat bahwa Pak Iwan Syahril PhD menyampaikan kepada saya bahwa kita perlu kerja gotong royong. Ajakan Pak Iwan Syahril sebagai dirjen itu menyiratkan kepada diri kita sebagai Widesuara untuk sama-sama bekerja bersama mengawal kebijakan Kementerian Pendidikan. Mari kita berperan ada di sana sebagai konseptor, sebagai pengembang, sehingga diklat ke depan yang berbasisnya sudah berbasis teknologi, setidaknya kita yang memainkan peran signifikan. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan. Ibu dan Bapak, jika ingin mendapatkan materi ini, silakan di tautan s.id/nasmik-iwi-2020. Naskah ini secara lengkap ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Widiatmoko telah memaparkan materinya, telah